Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Syifa, absen 30 dari kelas 12 IPS 2 akan sedikit menjelaskan tentang World Trade Organization atau WTO. Apa sih WTO itu? WTO atau World Trade Organization adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. WTO itu merupakan kelanjutan dari GATT pada tahun 1947. Anggota WTO. WTO saat ini terdiri dari 160 negara dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, itu ada petanya dan anggota WTO itu yang berwarna hijau. Beberapa negara WTO terdiri dari negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Beberapa negara anggota WTO itu ada Afghanistan, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Indonesia juga. Nah, tugas dan tujuan WTO. Tugasnya mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang keempat, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang kelima, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Nah, dengan tujuan mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa dagang antar negara. Nah, di sini ada Indonesia dan WTO. Isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perundingan di bidang pertanian. Tuntutan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Yang kedua, perundingan di bidang aturan atau rules. Indonesia berkeinginan ingin agar aturan-aturan dalam persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestiknya. Yang ketiga, perundingan di bidang jasa. Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap, seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa nasional. Yang keempat, perundingan di bidang kesehatan masyarakat atau public health dan TRIPS. Perundingan ini di bidang public health telah diselesaikan dengan menghasilkan suatu solusi bahwa lisensi wajib tidak diterapkan atas produksi obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. Yang kelima, perundingan di bidang investasi. Dalam perundingan ini, Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Dan yang keenam, perundingan di bidang lingkungan. Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena akan mensyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.